Pada masa pandemi ini, PTM hanya dilaksanakan 50% dari seluruh siswa dan 50% sisanya melaksanakan BDR. Untuk itu, guru dituntut untuk merancang pembelajaran yang lebih kreatif, tidak hanya menggunakan satu metode pembelajaran, karena tidak ada metode pembelajaran yang ampuh jika berdiri sendiri. Tentunya harus holistik integratif. Kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan TL Cijolang di Kampung Cijolang, RT berapa? RT 2 RW 10 Desa Margaluwi. Kali ini kita akan membahas tentang wirausaha dan nantinya kita akan mewawancara usaha ini ya, mulai dari bahan baku sampai dengan bisa disajikan kopinya. Dan nanti kalian akan membuat laporan pengamatan dari proses pengolahan kopi itu ya. Bagaimana dan sampai di mana, apa saja yang diperlukan, terus kita sampai ke melihat bagaimana cara pengolahan dari awal sampai akhir, sampai kopi itu bisa diminum. Lihatlah ini Ibu siapa namanya Bu? Nama saya Lilis Yarsi. Oh iya. Berasal dari Dusun Cijolang, RT 2 RW 10 Desa Margaluwi. Ini Bu, maaf saya mengganggu. Anak-anak katanya mau tahu bagaimana cara pengolahan kopi di daerah sini sehingga menjadi ikon lah dari daerah ini ya. Sekarang saya dengar sudah terkenal ini kok, ada kopi Tanjung itu. Gimana cara prosesnya sampai seperti ini? Rupanya anak-anak yang ingin bertanya silahkan satu persatu ya, bagaimana Ibu Lilis ini melaksanakan usaha dari kopi ini. Silakan anak-anak, silakan bertanya. Sudah berapa tahun Ibu membuka usaha kopi? Membuka usaha kopi ini dimulai sejak 2012. Jadi ketika itu awalnya hanya untuk dinikmati sendiri, mengolah untuk sendiri, dinikmati sendiri. Kemudian berlanjut dicoba ditawarkan melalui pertemanan. Ternyata responnya lumayan bagus, alhamdulillah berlanjut sampai saat ini. Dilakukan untuk pengolahan kopi. Langkah pertama sebetulnya yang harus kita pahami adalah bagaimana kita harus paham jenis kopinya itu sendiri. Jadi kopi itu secara umum itu ada kopi Arabica, kopi Robusta, Liberica dan Excelsa. Nah, kebetulan yang banyak bertumbuh dan berkembang di sini itu adalah kopi Arabica. Jadi kopi Arabica ini secara cita rasa itu lebih asam. Kemudian pertumbuhannya lebih cepat karena dia bisa umur 1,5 tahun sampai 2 tahun itu ketika dirawat dengan baik itu bisa menghasilkan, sudah bisa dipanen. Nah, yang di sini diolah oleh KWT Mekar Arum dan kopi Tanjung itu adalah kopi Arabica. Nah, itu mungkin Dalam pengolahan kopi, jadi kopi ini setelah dipetik dari panen, setelah kita paham jenisnya, kemudian kita tanam. Nanti ketika saat musim panen itu kita akan memetiknya setelah matang. Nah, kopi ini ada dua jenis kematangan. Jadi ada kopi yang matangnya itu warna merah, kemudian ada juga kopi yang matangnya itu warna kuning. Nah, yang warna merah itu jenisnya seperti Sigara Runtang, kemudian Lini Es. Nah, kalau yang matangnya berwarna kuning itu ada Yellow Katura, Yellow Bourbon, sama Yellow Timor. Nah, tapi secara umum itu yang banyak matangnya itu merah. Nah, kemudian dalam proses pengolahan kopi itu banyak proses pengolahan. Jadi ada yang namanya fully wash, kemudian ada yang honey proses, ada yang natural, sama natural yang difermentasi. Nanti akan menjadi natural anaerob atau akan menjadi winey ketika proses fermentasinya lebih panjang. bisa disambung dengan bahan lain sehingga menghasilkan minuman baru ya Bu ya, begitu kira-kira ya. Yang sekarang sedang marak lah Ya, sekarang yang sedang rame jadi mocktail, jadi kopi yang diracik dengan buah-buahan, dengan bunga gitu sih.
jadi unik gitu. Tapi natural pun kan menyediakan. Iya. Terus alat apa yang diperlukan untuk usaha ini? Untuk apa? Untuk usaha ini. Usaha ini alatnya banyak kalau kopi. Jadi dari mulai alat-alat untuk di kebun, kemudian setelah panen di sini biasanya kan dirambat. Jadi butuh air, dolang gitu. Kemudian ini, nah setelah itu ketika proses basah, kuli wash, nah nanti hasilnya akan seperti ini. Itu nanti akan dipamper. Jadi dikupas kulitnya. Setelah dikupas kulitnya, kemudian nanti difermentasi, kemudian nanti dicuci, besoknya dicuci, setelah dicuci dijemur di tempat penjemuran. Nanti adik-adik bisa keliling. Setelah dijemur sampai kering, itu kalau untuk kuli wash itu antara 10 sampai 15 hari. Nah nanti setelah itu dibuler. Jadi alatnya memang banyak buler, nanti di sizing. Jadi diayak berdasarkan ukurannya, ada ukuran besar, sedang, kecil. Nah kemudian setelah itu disortasi, kemudian nanti setelah itu di roasting, dibakar, dipanggang. Nah setelah itu menghasilkan roast beef istilahnya. Setelah menghasilkan roast beef ini di grinding, jadi di grinder untuk dihaluskan. Nah, alatnya itu sangat banyak. Nah nanti untuk duduk juga ada berbagai macam alat, nanti bisa dilihat. Nah, cara menyajikan kopi yang baik. Cara menyajikan kopi yang baik, yang utama kita harus tahu kopi kita yang akan kita sebut. Jadi kita harus tahu jenisnya apa, kemudian nanti kita akan disajikan untuk apa. Nanti alatnya juga akan menentukan apakah kita akan seduhnya dengan alat di sini, apakah kita akan pakai kalita, flat bottom, kalita wet, atau kita akan bikin espresso yang memang menggunakan mesin. Berapa kilo dalam sebulan? Dalam sebulan produksi kita antara 70 sampai 1 kuintal. Bijinya ya Bu ya, Biji. bukan dari mesin Minumannya kulitnya. ya. Biji yang sudah ini sudah kering. Lanjut lagi anak-anak, siapa yang mau bertanya? Modal yang diperlukan untuk usaha ini. Modal awalnya sih sebetulnya kan tekad dan keberanian. Kemudian awal-awal sih kita memang investasi di alat-alat yang agak mahal. Jadi modal awal ketika itu sekitar 70 untuk pembelian alat-alat. Ini alat-alat awal, kemudian terus berkembang sampai ke sini. Ya mungkin kalau dihitungkan alat-alat mesin, kemudian alat-alat seduh itu kalau ditotalkan kurang lebih ada sekitar 250-an untuk mesin-mesin. Cukup banyak juga. Upaya apa yang dilakukan untuk pengembangan usaha ini? Upaya yang dilakukan pertama kita sebetulnya karena kita menjual produk, dan kalau kopi itu tidak hanya dalam bentuk produk jadi kopinya, tapi kita juga jual cita rasa, jual aroma, jual proses. Jadi kita memang lebih ke promosi dan edukasi terhadap konsumennya. Jadi bagaimana konsumen bisa paham bahwa kopi yang kita hasilkan itu tidak hanya sekedar kopi, tapi kopi yang kita hasilkan diolah dengan baik. Manfaat dari kegiatan ibu masyarakat sekitar. Manfaat mungkin kalau manfaat secara umum untuk masyarakat banyak masih belum ini, tapi untuk beberapa orang, terutama untuk anggota kelompok, ya, membuka peluang untuk lapangan kerja. Jadi ketika musim kopi kita ada serapan tenaga kerja untuk ibu-ibu bisa sampai 17 sampai 20 orang sehari kalau musim panen. Kemudian laki-laki antara 5 sampai 12 orang. Ada yang belum tahu pohon kopi, jangan-jangan belum tahu. Anak-anak belum Sudah tahu pohon kopi? Sudah tahu. Sudah. Bolehlah keliling. Ini jenisnya Arabica, tapi ini yang matangnya kuning. Jadi nanti matangnya umumnya di kita biasanya melihat kopi itu matangnya berwarna merah. Arabica. Ya, tapi ini nanti akan kuning. Nah, seperti ini. Jadi, tapi ini belum kuning sekali. Nah, Belum matang. Jateng koneng tapi nggak gencoy gitu Bu, sampai tos anu berem gitu. Oh iya, tapi ente Dipanen dari kebun, ini dicuci. Jadi biji-biji kopi ini dimasukkan ke air, diaduk, dicuci, kemudian diangkut, ditiriskan, masuk ke sini. Ini nanti disambung kalau musim panen, disambung dengan mesin penggerak. Tapi kalau sedikit manual ini bisa juga.
coklat. Nanti untuk membubukkannya itu namanya grinder. Nah ini ada 3 jenis. Ini untuk espresso, ini pasangannya untuk mesin. Nah kalau ini bisa untuk espresso, bisa untuk manual istilahnya. Jadi nanti bisa diatur halus kasarnya, semua grinder bisa diatur ukurannya. Kemudian kalau yang ini yang besar ini khusus untuk giling kasar, tapi dia cepat untuk giling kasar, tapi dia lemah untuk giling halus. Nah ini untuk membubukkannya nanti akan praktek masing-masing. Kemudian kalau ini mesin espresso, jadi untuk membuat espresso kental. Jadi satu porsi itu ya espresso. Jadi leher angsa kan namanya Kalita. Ini Kalita Web. Ini namanya Aeropress. Jadi nanti kopinya kalau yang ini namanya P60. Jadi disebut P60 karena memang ini kemiringannya 60 derajat. Namanya Vietnam Drip. Nah ini asalnya memang dari Vietnam. Jadi nanti kopinya dimasukkan di sini, kemudian dikasih air panas, ditutup. Kalau ini alat giling, alat tapi manual. Nah, ini namanya pen press. Ini nanti kopinya dimasukkan, kemudian diseduh air panas, ditunggu 3-4 menit, baru ditutup seperti ini, baru ditekan. Namanya ini bellman. Jadi bellman ini kalau kita tidak ada mesin, dulu sebelum punya mesin, kalau ada yang pesen latte, nah itu di steamnya susunya pakai ini. Tapi ini harus dipanaskan. Dipanaskan di atas kompor. Ini diisi air. Kalau anak-anak mau belajar biar ngambrik boleh. Kecil. Ya gagal. Enggak, kamu usaha ibu. Barusan kita telah melihat bagaimana kegiatan pengolahan kopi, dan jangan lupa setelah kalian mengamati kegiatan tadi, Ibu menugaskan untuk membuat laporan berdasarkan pengamatan yang tadi. Ibu tunggu laporannya 2 hari kemudian ya.